Selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan mendiskusikan materi keempat, yaitu tentang penentuan cost variable atau variable costing. Sesuai dengan judulnya, pada materi keempat ini kita juga akan mendiskusikan bagaimana cost produk itu dihitung. Hanya pada materi keempat ini, kita tidak memfokuskan pada costingnya itu sendiri atau penentuan cost itu sendiri, tapi kita nanti lebih fokus pada bagaimana konsep cost variable ini digunakan untuk membantu tugas-tugas manajerial, yaitu tugas-tugas untuk pembuatan keputusan. Tentu saja sebelum sampai ke sana kita nanti akan lakukan pendalaman dulu tentang konsep variable costing, bagaimana menghitung, bagaimana melaporkan, dan juga berbagai karakteristik penting yang terkait dengan variable costing. Termasuk di dalamnya adalah komparasinya dengan konsep penentuan cost yang selama ini dipelajari. Konsep penentuan cost yang selama ini dipelajari itu tidak diberi label apa-apa. Tapi sekarang muncul konsep baru namanya variable costing. Maka konsep yang selama ini digunakan untuk menentukan cost itu diberi label atau diberi judul full costing. Ya, full costing artinya penentuan cost penuh. Nah, maksudnya penuh atau variabel itu yang seperti apa, nanti kita elaborasi lagi. Seperti biasa, kita awali dengan tujuan pembelajaran atau sasaran pembelajaran atau capaian pembelajaran. Ada 5 paling tidak. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan saudara mampu menjelaskan perbedaan antara penentuan cost variable atau variable costing dan penentuan cost penuh atau full costing. Nama lain dari full costing adalah absorption costing. Yang kedua adalah menjelaskan manfaat metode penentuan cost variable dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan laba rugi segmentasi dengan pendekatan penentuan cost variable atau variable costing. Nanti juga akan kita komparasikan dengan yang full costing. Kemudian yang keempat, menjelaskan pemanfaatan informasi cost variable bagi manajemen. Kemudian yang kelima, menjelaskan pemanfaatan metode penentuan cost variable di dalam perencanaan dan pengendalian. Kita lanjutkan dengan definisi ya. Variable cost adalah cara penentuan cost produk yang hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi variabel saja. Nah, seperti kita ketahui, biaya produksi itu ada biaya produksi tetap dan variabel. Nah, yang biaya variabel saja yang diperhitungkan, sedangkan yang biaya produksi tetap itu tidak diperhitungkan. Kalau tidak diperhitungkan, lalu biaya produksi tetap ini diperlakukan sebagai apa? Nah, di sini juga ada penjelasannya. Biaya produksi tetap yaitu BOP tetap nantinya diperlakukan sebagai biaya periodik atau period cost. Di bab sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang konsep cost. Nah, di situ ada terminologi product cost dan period cost. Ya, nah di sini implementasinya mulai kita lakukan karena dulu saya juga sudah garis bawahi bahwa konsep tentang product cost dan period cost itu
sangat penting di dalam memahami variable costing. Kelanjutannya, kalau saudara memahami variable costing, maka saudara juga akan mudah di dalam mempelajari analisis CVP nanti pada materi yang kelima ya. Oke, kembali ke sini. Diperlakukan sebagai biaya periodik, artinya biaya ini dilaporkan di laporan laba rugi pada periode atau tahun terjadinya biaya tersebut. Jadi nanti kalau ada BUP tetap terjadi di tahun 2021, maka seluruhnya langsung masuk ke laporan laba rugi. Tidak dihubungkan dengan produknya. Jadi nanti perlakuannya sama dengan biaya gaji, biaya listrik, ya, terjadi tahun itu dilaporkan di laba rugi tahun tersebut. Sehingga nanti yang dilaporkan sebagai biaya produk yang melekat pada produk itu hanya biaya produksi variabel. Nah, ini penjelasan detailnya ya. Variable costing hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk. Nah, biaya produksi variabel itu mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Ya. Hanya itu aja. Nah, kemudian sekarang full costing. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa cara penentuan cost produk yang selama ini kita gunakan itu disebut dengan full costing. Selama ini memang tidak kita sebut atau tidak kita beri label apa-apa, karena memang hanya satu itu. Nah, karena sekarang ada model lain yaitu variable costing, maka yang lama ini kan juga harus diberi nama. Nah, itu namanya adalah full costing atau absorption costing. Disebut dengan full costing karena di dalam konsep ini kita akan memperhitungkan seluruh biaya produksi, baik tetap maupun variabel. Oleh karena itu di sini diberi definisi, full costing adalah cara penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya produksi, baik biaya produksi variabel maupun tetap. Ya. Nah, jadi biaya produksi tetap kalau tadi diperlakukan sebagai period cost di variable costing, kalau di sini diperlakukan sebagai product cost dan akan dilaporkan di laba rugi hanya ketika produk terjual. Jika produk yang dilekati dengan biaya tetap itu belum terjual, maka biaya tetap itu belum dilaporkan di laba rugi. Ya, dengan kata lain, BUP tetap merupakan inventoriable cost atau cost yang dimasukkan di dalam penilaian persediaan. Dengan demikian, ya, kalau kita berikan rinciannya, absorption costing atau full costing membebankan seluruh biaya produksi ke produk yang terdiri atas, nah yang tiga ini kan sama dengan yang variable costing tadi, bahan baku, tenaga kerja, BOP variable, plus BOP tetap. Nah ya. Nah, kemudian kalau kita petakan dalam sebuah matriks, ya, maka variable costing dan full costing ini bisa kita lihat seperti ini. Yang masuk dalam kelompok biaya produk atau product cost yang nantinya kita bebankan ke produk. Kalau variable costing itu hanya 3, bahan baku, tenaga kerja, dan BOP variable. Kalau full costing semuanya, bahan baku, tenaga kerja, BOP variable, dan BOP tetap. Kemudian yang diperlakukan sebagai biaya periodik atau period cost atau yang dilaporkan di laba rugi pada periode terjadinya. Kalau variable costing itu mencakup BOP tetap, biaya penjualan, dan biaya administrasi.
Sedangkan kalau di full costing, ya ini secara umum kita juga tahu hanya dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Nah, itu ringkasan perbedaan antara variable costing dan full costing. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi ya. Contoh penilaian persediaan. Misalnya di sini ada sebuah perusahaan belum memiliki persediaan awal. Tahun ini memproduksi 30.000 unit. Kemudian dari 30.000 unit yang terjual 24.000 dengan asumsi harga jual 300.000. Kemudian kapasitas normal, ya, kapasitas normal itu artinya kemampuan. Kapasitas normal artinya kemampuan normal, maksudnya adalah kemampuan produksi ya. Mesin-mesin perusahaan itu mampu memproduksi secara normal sebanyak 30.000 unit. Ya, nah kapasitas normal dikenal juga dengan kapasitas terpasang, dikenal juga dengan kapasitas penuh. Ya, artinya kalau mesin itu digunakan terus-menerus, maka mesin itu mampu menghasilkan 30.000 unit. Kemudian ini data biaya variabel per unit, bahan baku 50.000, tenaga kerja 100.000, BOP variabel 50.000, kemudian biaya administrasi dan penjualan variabel 10.000. Kemudian biaya tetap terdiri atas BOP tetap 750 juta per tahun, lalu ada biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun 300 juta. Ya, BOP tetap 750 juta, biaya administrasi dan penjualan tetap 300 juta. Nah, kemudian dari sini sebelum kita mendiskusikan hal yang lain, langkah pertama yang harus, saya katakan harus, kita lakukan adalah menghitung cost per unit. Jadi ini saya garis bawahi ya. Saya garis bawahi sekali lagi. Sebelum saudara nanti menyusun laporan, sebelum saudara melakukan hal-hal yang lain gitu ya, yang pertama kali saudara lakukan adalah menghitung cost per unit. Baik dengan konsep variable costing maupun full costing. Ya. Baik nanti di soal ditanyakan maupun tidak. Ya, jadi ini penting karena kalau ini dilakukan, maka pertanyaan-pertanyaan yang lain, terutama yang berhubungan dengan penyusunan laporan laba rugi, itu menjadi mudah untuk saudara kerjakan. Jadi sekali lagi ini nomor 1 ya. Kebetulan di sini memang datanya hanya 1 tahun. Nanti kalau datanya lebih dari setahun juga sama. Saudara hitung cost variable per unit, kemudian ditambah dengan BOP tetap per unit, ketemu full cost per unit. Nah, dari data itu maka dengan mudah kita bisa menghitung cost variable per unit terdiri atas bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Sedangkan untuk yang full cost per unit atau absorption cost per unit sama ya, yang 3 ini ditambah dengan BOP tetap per unit. Nah, BOP tetap per unit ini dari mana 25.000? Nah, ini ada perhitungannya, yaitu BOP tetap per tahun 750 juta dibagi dengan jumlah produksi dalam tahun itu 30.000, ketemu 25.000. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah cost per unit dengan konsep variable costing, atau kita bisa juga menyebut dengan variable cost per unit, adalah 200.000. Sedangkan full cost per unit 225.000. Ya.
Nah, kemudian dari data ini maka kita bisa, yang pertama adalah menyusun laporan laba rugi. Yang pertama adalah laporan laba rugi dengan konsep variable costing. Nah, ini mungkin saudara baru melihat pertama kali nih ya format laporan laba rugi semacam ini. Nggak apa-apa, memang ini yang kita pelajari. Yang pertama penjualan ya, penjualan 7.200.000.000, itu angkanya sudah ada, saudara bisa telusur dengan mudah, yaitu unit yang terjual 24.000, kemudian harga jualnya 30.000. Ya. Kemudian unit terjualnya tadi berapa? 300.000, maaf. Jadi 24.000 kali 300.000. Kemudian biaya-biaya variabel ya terdiri atas biaya produksi variabel 4.800.000. Angkanya dari mana? Unit yang terjual 24.000. Kemudian cost variabel per unit tadi 200.000. Kemudian biaya admin dan penjualan variabel juga dengan mudah bisa dihitung, yaitu 24.000 kali 10.000. Totalnya sekian. Jadi di sini untuk laporan laba rugi variable costing itu biaya-biaya dikelompokkan sendiri-sendiri. Seluruh biaya variabel dijadikan satu, seluruh biaya tetap dijadikan satu. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian penjualan dikurangi biaya variabel, ini selisihnya kita sebut dengan istilah margin kontribusi atau contribution margin. Jadi di sini tidak ada laba kotor, tapi adanya adalah margin kontribusi. Kemudian margin kontribusi ini dikurangi dengan biaya-biaya tetap. Seluruh biaya tetap dimasukkan dalam laporan. Ya, karena biaya tetap itu merupakan period cost. Terdiri atas BUP tetap dan biaya administrasi dan penjualan tetap. Nah, ini angkanya kan sudah ada, tinggal kita kutip dari data, di seluruhnya masuk ke sini. Nah, totalnya adalah 1.050.000.000. Nah, kemudian dari sini kita bisa memperoleh angka laba bersih. Tentu saja laba bersih yang dimaksud di sini adalah laba bersih sebelum pajak. Tapi memang kita tidak membahas yang lain. Nah, kemudian sekarang coba Anda perhatikan. Kalau saudara merasa bahwa laporan semacam ini sesuatu yang baru, memang iya. Karena ini memang hal yang khusus ya. Kemudian kalau saudara misalnya merasa, Pak, apakah laporan itu sesuai dengan standar akuntansi? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Karena memang akuntansi manajemen itu kan tidak ada hubungannya dengan standar akuntansi keuangan. Ya, ingat bahwa akuntansi manajemen itu menghasilkan informasi hanya untuk keperluan intern, yaitu manajemen atau manajer, bukan untuk pihak luar. Ya, jadi bahkan nanti format dan isinya pun juga bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang kita pelajari adalah format-format yang memang lazim, umum, ya, dan banyak digunakan untuk keperluan manajerial. Tapi sangat mungkin nanti di perusahaan-perusahaan tertentu mereka menghasilkan laporan-laporan yang lebih spesifik, lebih dibutuhkan oleh para manajer. Ya, jadi sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan standar akuntansi keuangan. Oke, kita lihat sekali lagi laba bersihnya adalah 1.110.000.000. Kita teruskan ya. Nah, bagaimana kalau dari data itu kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi dengan konsep full costing? Nah, hasilnya seperti ini. Ya, seperti yang pernah saudara lihat. Ada laba kotor, lalu ada laba bersih. Pertama penjualan, ini sama ya.
yang dijual 24.000, harga jualnya 300.000, maka kita peroleh angka pendapatan penjualan 7.200.000.000. Kemudian harga pokok penjualan. Ini juga dari data yang sudah kita peroleh. Ya. Nah, ini manfaat kita tadi menghitung apa? Cost per unit. Ya, manfaat kita menghitung cost per unit. Tadi kan kita menghitung cost per unit untuk yang variabel itu 200, sedangkan yang full costing 225. Nah, dari data itu kalau kita ingin menghitung HPP, mudah saja, yaitu cost per unit, ya, berapa tadi? 225, itu dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, yaitu 24.000. Ya. Sudah ya? Nah, ketemu HPP-nya sebesar itu. Dari sini dengan mudah saudara menghitung laba kotor. Berikutnya adalah biaya administrasi dan penjualan. Nah, ini yang dilaporkan di sini juga semuanya, yaitu biaya administrasi dan penjualan tetap. Berapa tadi? 300 juta. Ditambah dengan biaya administrasi dan penjualan variabel 240 juta, maka totalnya 540 juta. Nah, dari sini saudara bisa hitung laba bersih. Nah, kalau kita cermati sekarang, laba bersih yang dihasilkan oleh variable costing dan full costing berbeda ya. Kalau full costing itu laba bersihnya 1260, variable costing 1110. Lebih besar yang full costing. Ya, ada selisih 50 juta. Ya. Nah, 50 juta ini kok ada selisih 50 juta ini dari mana 50 juta? Nah, simpel saja untuk menelusurnya itu. Karena memang ada perbedaan perlakuan terhadap BOP. Kalau di full costing itu di variable costing, seluruh BOP dilaporkan di laba rugi. Kalau full costing, BOP tetap yang dilaporkan di laba rugi hanya BOP tetap yang melekat pada produk yang terjual. Yang melekat pada 24.000. Nah, yang melekat pada produk yang belum terjual kan 6.000. Tadi produksinya 30.000, terjual 24.000. Jadi yang belum terjual 6.000. Nah, 6.000 dikalikan dengan BOP tetap per unit. Angkanya tadi 25.000 ya. 6.000 kali 25.000 ya. Berapa? 6.000 kali 25.000 ketemu 150 juta. Nah, ini klop dengan selisih laba antara full costing dan variable costing. Ya, 1110 dan di sini 1260, ada selisih 150 ya. Nah, jadi 150 itu karena adanya perbedaan pembebanan BOP tetap di laba rugi. Di variable costing kita membebankan BOP lebih banyak, BOP tetap lebih banyak. Nah, di sini lebih sedikit. Oke ya. Nah, sekarang saya akan elaborasi mengenai perbedaan laba tadi. Tadi kita lihat laba di full costing lebih tinggi. Nah, lebih tinggi itu terjadi karena produksi berapa tadi? 30.000 unit lebih besar dibanding penjualan. Jadi kalau produksi 30.000 lebih besar dibanding penjualan 24.000, maka laba dengan konsep full costing akan lebih besar.
Sebaliknya, kalau produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba pada full costing juga lebih kecil. Kalau produksi sama dengan penjualan, maka labanya akan sama. Ya, nah ini saya ringkas seperti ini. Jadi di kasus kita itu kan tadi produksinya 30.000, lebih besar dari penjualan 24.000, maka net income yang kita hitung dengan absorption costing atau full costing lebih besar dibanding net income yang kita hitung dengan variable costing. Kalau lebih kecil, maka laba dengan full costing juga lebih kecil. Kalau sama, produksi dan penjualan sama, maka labanya juga akan sama. Nah, secara umum seperti ini. Tapi ada yang perlu saya tambahkan di sini bahwa hal ini berlaku kalau struktur biaya produksi tidak berubah. Jadi biaya produksi tidak baik komposisi maupun jumlahnya, terutama biaya variabel gitu ya, tidak berubah. Tapi kalau dari tahun ke tahun, kebetulan contoh kita kan hanya 1 tahun. Tapi kalau dari tahun ke tahun itu ada perubahan struktur biaya, kemungkinan kondisi ini tidak terjadi atau ada penyimpangan. Nah, penyimpangannya sedikit atau banyak tergantung pada perubahan struktur biaya. Jadi ini memang secara umum berlaku seperti ini, tapi ada asumsi yang harus dipenuhi. Gitu ya. Nah, lalu sekarang kita akan elaborasi lebih banyak lagi. Misalnya kita punya data, kalau tadi setahun, sekarang 3 tahun ya. Untuk 3 tahun berturut-turut, 2019, 20, dan 21. Nah, ini data biaya variable per unit, ada bahan baku, tenaga kerja, BUP variable, dan biaya investasi dan penjualan variabel. Lalu ini ada data biaya tetap. Untuk BUP tetap per tahun 75 juta. Kemudian realisasinya sama ya, 75 juta. Harga jual per unit 5 juta, 5.000 per unit. Biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun 25 juta. Nah, kemudian dari sini ada data produksi. Ya, data produksi di 3 tahun. 2019 tidak ada persiapan awal, produksi 150, penjualan 150. Nah, ini dengan kondisi ini sementara bisa kita simpulkan nanti laba di kedua konsep akan sama. Full costing dan variable costing akan sama. Nah, karena produksi dan penjualan sama, akhir tahun tidak ada persiapan akhir. Sehingga di awal tahun berikutnya juga tidak ada persiapan awal. Produksi lagi 150, yang terjual 100. Ya, maka persiapan akhirnya 50. Ini menjadi persiapan awal tahun berikutnya. Produksi lagi 150, kemudian terjual 200, tidak ada yang tersisa. Nah, di 2019 produksi dan penjualan itu sama, maka labanya akan sama. Kalau 2020 produksi lebih besar dari penjualan, maka nanti laba yang lebih besar adalah yang full costing. 2021 produksi lebih kecil dari penjualan, maka nanti yang full costing labanya juga lebih kecil. Ada ya. Nah, sebelum kita membuat laporan laba rugi ini, memang di sini kan tidak ada instruksinya. Tapi saudara bisa atau harus menerapkan konsep yang tadi sudah saya sampaikan di depan berkali-kali. Kalau ketemu data semacam ini, diperintahkan atau tidak, maka kita harus menghitung cost per unit. Memang di slide ini tidak ada perhitungannya, ya, tapi saudara kan bisa ngitung sendiri. Ini kebetulan data untuk 3 tahun sama, ya, sama. Jadi cost produksi variable per unit, saudara tinggal tambahkan
2.000 tambah 750 tambah 250. Ya, totalnya berapa ini? 3.000. Itu cost variable per unit. Ditambah dengan BUP tetap per tahun 75 juta. Kebetulan produksi per tahun juga sama 150.000. Ya. Maka BOP tetap per unit tinggal 75 juta dibagi 150.000 sama dengan 500. Ya, 500 sehingga full cost per unit 3.000 ditambah 500 sama dengan 3.500. Oke. Jadi itu ya, nanti di soal latihan atau soal ujian diminta atau tidak saudara harus menghitung cost per unit per tahun, baik variable cost maupun full cost. Nah, nanti mengacu pada perhitungan cost per unit, maka kita akan lebih mudah di dalam menyusun laporan laba rugi. Oke, ini tidak perlu saya ulang ya. Sekarang kita lihat di sini laporan laba rugi dengan konsep variable costing ya, untuk 3 tahun. Nanti angka-angkanya akan saya elaborasi. Kemudian ini laba rugi dengan konsep full costing, angka-angkanya juga akan saya elaborasi. Sekarang kita lihat dulu, di tahun 2019 full costing labanya berapa? 181.250.000. Variable costing sama. Ya, nah ini terjadi karena produksi dan penjualan sama. 2020 laba dengan konsep full costing 112.500, variable costing 87.500. Ya, jadi lebih besar yang full costing. Nah, ini terjadi karena produksi lebih besar dari penjualan. Ya, produksi tadi kan 150, penjualannya hanya 100. 2021 pada full costing itu 250 labanya, variable costing 275. Jadi yang full costing lebih kecil. Ini terjadi karena produksi lebih kecil dari penjualan. Produksinya 150, penjualannya 200. Ya, oke. Jadi ini pertama ya kita membuktikan statement tadi ya. Jika seperti ini, maka labanya seperti ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagian ini sekaligus juga menjelaskan lebih detail lagi bagaimana kita menyusun laporan laba rugi untuk multi years. Ya. Tidak hanya 1 tahun single years, tapi juga untuk multi years. Nah, sekarang kita lihat atau saya akan jelaskan angka-angkanya. Mulai dari yang variable costing dulu. Penjualan 2019 750 juta. Asalnya adalah, kalau saudara telusur ke angka, yang dijual 150.000, harga jualnya 5.000. Ya. 2020 yang dijual 100.000, harga jualnya 5.000. Kalau dikalikan sekian. 2021 yang dijual 200.000, harga jualnya 5.000. Kalau dikalikan ya akan ketemu 1 miliar. Kemudian biaya variabel mulai dari HPP variabel ya. Tadi kan kita hitung HPP variabel biaya variabel per unit 3.000. Ya. 3.000 dikalikan jumlah unitnya 150.000 ya ketemu sekian. 450.000. 3.000 kali 100.000 ketemu 300 juta. 3.000 kali 200.000 ketemu 600 juta.
Kemudian biaya administrasi dan penjualan variabel tadi kan per unitnya diketahui 125 ya. 125.000 ya dikalikan jumlah unit yang terjual 150.000 ya, ketemu 18.750. Kemudian 12.500 kali 100.000 di 2020 ketemu sekian. 2021 12.500 kali 200.000 ketemu 25 juta. Dengan mudah kita bisa menghitung margin kontribusi. Nah, kemudian untuk biaya tetap dari data yang ada langsung kita masukkan ke sini semuanya. Ya, 75 dan 25 ini sama setiap tahun. Udah ya. Nah, sekarang yang full costing. Penjualan sama. Ya, penjualan sama. Kemudian harga pokok penjualan tadi kan sudah kita hitung ya, full cost per unit itu adalah 3.500. Ya, 3.500. 3.500 dikalikan jumlah yang terjual 150. 150.000 unit ya. Sama dengan 525. 2020 3.500 kali 100.000 unit ketemu 350 juta. 2021 ya 3.500 kali 200.000 unit ketemu 700 juta. Oke, dengan mudah Laborator bisa saudara hitung. Nah, kemudian biaya administrasi dan penjualan tinggal kita tambahkan yang tetap 25 juta, variabelnya 18.750, ditambahkan ketemu 43.750. Kemudian yang 2020 tetapnya 25 juta, variabelnya 12.500. Kemudian di 2021 itu tetapnya 25 juta, variabelnya juga 25 juta, totalnya 50 juta. Nah, dengan mudah saudara ngitung laba bersih. Nah, itu penjelasan asal angka-angkanya ya. Oke, jadi clear ya di sini. Oke, dengan demikian maka ini penjelasan di slide 18 ya, tidak perlu saya elaborasi lagi. Saudara bisa membaca sendiri, bisa menghubungkan dengan slide sebelumnya, bisa menghubungkan dengan penjelasan saya tadi gitu ya. Demikian juga perhitungan yang di sini ini. Ini sebenarnya juga penjelasan tambahan dari yang sudah saya elaborasi tadi. Jadi kalau saudara sudah mencermati apa yang saya sampaikan barusan, ya ini hanya untuk konfirmasi saja. Sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting setelah saudara memahami konsep variable costing, yaitu pemanfaatan variable costing untuk penilaian kinerja manajer. Jadi nanti ada dua topik ya yang terkait dengan tugas manajer. Yang pertama adalah untuk penilaian kinerja. Kita bahas yang ini dulu. Biasanya kinerja manajer di sini yang kita contohkan adalah manajer divisi atau departemen marketing. Kinerja manajer bidang pemasaran salah satu ukurannya adalah laba. Ya. Salah satu ukurannya adalah laba. Jika kinerja laba merupakan refleksi kinerja manajerial, maka manajer memiliki hak untuk berharap bahwa jika manajer itu bisa menjual produk lebih banyak, pendapatan penjualan naik, semua elemen konstan, maka laba seharusnya naik. Kinerjanya juga dinilai naik. Sebaliknya, jika manajer itu tidak bisa menaikkan penjualannya, jadi malah turun gitu ya, maka pendapatan penjualannya turun. Jika semua elemen konstan, laba juga turun. Jika
produk yang dipasarkan itu sama jumlahnya, pendapatan penjualan sama, semua elemen konstan, maka laba juga tetap. Nah, ini secara umum kan berlaku seperti itu. Sekarang kita lihat kasusnya. Nah, untuk mengetahui manfaat variable costing untuk penilaian kinerja, maka kita akan menyajikan dua cara perhitungan laba, yaitu full costing dan variable costing. Nah, kemudian dari hasil perhitungan dua versi perhitungan laba, kita akan menilai manakah yang paling tepat, paling cocok digunakan untuk menilai kinerja manajer. Sekarang kita punya data ini. Ya, data 2 tahun, 18-19. Biaya produksi variabel tidak berubah, 100.000, 100.000. Unit yang diproduksi tahun 2018, 50.000. Yang terjual hanya 25.000. Dengan asumsi harga jual 250.000 per unit. BOP tetap per tahun 5 miliar. Ya, 5 miliar. Di tahun 2019, ya, perusahaan karena di tahun sebelumnya hanya mampu menjual 25.000, di 2019 dia hanya memproduksi 25.000. Tapi ternyata unit yang terjual itu 50.000, naik ya, naik 2 kali lipat ini. Nah, sebagai seorang manajer, kalau saudara yang terlibat di sini di 2019 mampu menaikkan penjualan 2 kali lipat, jangankan 2 kali lipat, naik 10%, itu sudah bagus. 20% lebih bagus lagi. 30% lebih bagus lagi. Nah, ini menaikkannya 100%, 2 kali lipat. Ya. Nah, tentu saja sebagai manajer saudara berharap pada akhir periode saudara akan dinilai sangat bagus. Bahkan saudara berharap bonus tambahan gitu ya. Bonus tambahan karena saudara bukan hanya mencapai target tapi bahkan melebihi target. Tapi kita lihat dulu, manakah dari dua konsep perhitungan laba yang pas, yang cocok untuk menilai kinerja saudara. Nah, pertama seperti tadi ya, kita menghitung cost per unit, baik cost variabel maupun cost penuh. Nah, ini dari data langsung saya cantumkan ke sini ya. Tidak perlu saya jelaskan dari awal, kalau biaya produksi variabel tidak dirinci, jadi total langsung ketemu totalnya 100-100. BU tetap per unit, yaitu total BOP, ya, total BOP 5 miliar dibagi jumlah produksi. Kalau 2018 5 miliar dibagi 50.000, ya, ketemu 100.000. Di 2019 5 miliar dibagi 25.000, ketemu 200.000. Nah, jadi full cost per unit di 2018 200.000, full cost per unit di 2019 300.000. Nah, kemudian sekarang coba kita hitung laba apa? Kita hitung penjualan dulu. Kita hitung penjualan. Penjualan 2018 ya, 25.000 kali harga jualnya ketemu 6250 juta. 2019 unit yang terjual 50.000, maka nilai jualnya 12,5 miliar. Nah, kemudian berikutnya kita menghitung harga pokok penjualan masing-masing tahun. Di 2018 ya, itu ya kita ngitungnya simpel ya. Jumlah unit yang terjual 25.000, kemudian dikalikan 200.000, ini cost per unit, kita hitung tadi ya, full cost per unit ketemu 5 juta.
Kemudian di 2019 itu kan kita menjual 50.000. Dari 50.000 ini rinciannya yang 25.000 berasal dari produksi tahun sebelumnya, cost per unitnya 200.000. Ya. Yang sisanya 25.000 berasal dari produksi 2019 dengan cost per unit 300.000. Ya, sehingga perhitungan HPP-nya kalau untuk 2018 saya kira sudah tadi ya, 2019 HPP-nya 12,5 miliar. Ya. Nah, angka 200.000 dan 300.000 dari mana? Ya tadi sudah kita hitung. Ya. Nah, yang ini. Ya. Maka penting sekali sebelum kita menyusun laporan laba rugi, saudara menghitung cost per unit baik variable cost maupun full cost. Sehingga nanti dalam kalkulasinya lebih mudah dan lebih cepat. Oke, ini perhitungan HPP-nya sudah ya. Perhitungan HPP-nya sudah. Nah, kemudian dari sini saudara bisa menyusun laporan laba rugi ini dengan asumsi biaya-biaya lain nggak ada gitu ya, supaya simple. Nah, dari sini maka dihasilkan laba tahun 2018 dengan konsep full costing adalah 1.250 juta atau 1,4 miliar. Di 2019 ya, 2019 ini labanya 0. Angka-angkanya sudah dihitung di depan tadi ya. Labanya 0. Nah, ini pertama kali kita melihat angka ini kaget juga ya. Loh, kenapa di 2019 kok 0? Lalu kok malah labanya turun? Padahal kan penjualannya naik 2 kali lipat dari 25.000 ke 50.000. Nah, ini biasanya begitu. Jangan-jangan salah ngitung. Enggak ya, karena penjelasan angkanya sudah di depan tadi. Jadi angkanya sudah benar ini. Nah, sekarang kalau saudara itu sebagai manajer, ya manajer yang tadi itu, saudara sudah bekerja keras, ya, banting tulang, ya, tulangnya dilepasi lalu dibanting-banting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya ibaratnya. Saudara mampu menaikkan penjualan 2 kali lipat. Tahun kemarin penjualannya 25.000 unit, tahun ini 50.000 unit, ya. Nah, ini kan prestasi yang luar biasa. Tapi tiba-tiba dari laporan ini terlihat bahwa justru saudara bukan hanya berprestasi luar biasa, tapi justru kalau dari angka ini kan labanya turun dari 1,5 miliar menjadi 0. Jadi kalau kita menggunakan angka ini digunakan untuk menilai kinerja saudara, maka kesimpulannya kinerja saudara drop, turun drastis, jelek. Ya. Nah, tentu saja saudara sebagai manajer nggak mau itu dinilai dengan alat ini, alat yang disebut dengan full costing. Karena ini tidak menunjukkan kondisi real. Kondisi realnya kan saudara bekerja keras, berkinerja luar biasa, mampu menaikkan penjualan 2 kali lipat. Tapi ketika dinilai, saudara malah dinilai jelek. Nah, lalu yang salah apanya? Yang salah adalah alat untuk menilainya, yaitu perhitungan laba dengan full costing. Gitu ya. Kesimpulannya adalah konsep full costing tidak cocok, tidak adil jika digunakan untuk menilai kinerja saudara sebagai manajer pemasaran. Nah, dari angka ini sudah bisa terlihat. Saudara pasti nggak mau kalau hasil kerja keras saudara, prestasi luar biasa saudara, lalu dikatakan prestasinya jelek. Ya. Nah, di sini ada penjelasan yang nanti bisa saudara baca-baca lagi,
Meskipun tadi sudah saya jelaskan, dari laporan laba rugi full costing terlihat bahwa tahun 2019 laba yang dilaporkan 0. Artinya, dibanding tahun sebelumnya, kinerja laba tahun 2019 mengalami penurunan 1,5 miliar. Jika ini digunakan untuk menilai kinerja manajer penjualan, maka hasilnya menunjukkan bahwa kinerja manajer penjualan lebih buruk di 2019 dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini berlawan dengan fakta dan data bahwa manajer berhasil meningkatkan kuantitas penjualan 2 kali lipat, ya, dari 25.000 menjadi 50.000 unit. Dengan demikian kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan, ya, laporan laba rugi atau alat analisisnya, ya, atau instrumen penilaiannya, yaitu laporan laba rugi yang disusun dengan full costing, tidak cocok atau tidak tepat jika digunakan untuk menilai kinerja seorang manajer, ya, karena menghasilkan penilaian yang berkebalikan atau berlawanan dengan kondisi real kinerja manajer. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau penilaian kinerja manajer marketing ini itu dinilai dengan menggunakan hasil perhitungan versi yang lain, yaitu variable costing. Nah, ini memang warna hijau karena hijau itu menyejukkan gitu, ya. Kita lihat angka-angkanya dari mana nanti, ya. Kita lihat dulu laba ruginya, ya. Laba rugi di tahun 2018 itu minus 1,4 miliar, minus, ya. 2019 laba atau plus 2,5 miliar. Nah, jadi ada kenaikan laba sebesar 300% atau 3 kali lipatnya, dari minus 1,4 menjadi plus 2,5. Nah, kalau sekarang kinerja manajer pemasaran tadi dinilai berdasarkan angka ini, nah ini lebih cocok, ya, lebih adil, karena di sini juga menunjukkan kenaikan yang luar biasa, sama luar biasanya dengan apa yang telah dilakukan oleh manajer tadi, menaikkan kuantitas penjualan 2 kali lipat. Ya, angka-angkanya saya kira bisa saudara telusur, penjualan dari mana, ya, kemudian HPV variabel dari mana, gitu, ya. Kalau penjualan kan sama, 2018, 19 itu sama dengan yang full costing tadi. Kemudian HPV variabel, ya, tinggal dikalikan jumlah unit yang terjual 25.000 kali cost variable per unit 100.000, ya. Kemudian 2019 juga sama, yang terjual 50.000 kali 100.000, ketemu CM. BU tetap, ya, tinggal kita masukkan saja BU tetapnya semuanya ke sini. Oke. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk menilai kinerja manajer, maka konsep perhitungan laba yang digunakan sebagai instrumen atau tolak ukur kinerja yang lebih cocok adalah menggunakan metode variable costing, ya. Oke, ini penjelasan yang tadi sudah saya bacakan. Nah, ini penjelasan detailnya nanti saudara bisa baca kembali, ya. Tadi sudah saya sampaikan. Dari laporan laba rugi variable costing terlihat bahwa laba yang dilaporkan 2018 sekian, 2019 sekian, ada kenaikan sebesar 3.750 juta atau 300%, ya. Jika digunakan untuk menilai kinerja manajer, maka hasil penilaiannya menunjukkan ada peningkatan tajam. Nah, ini sangat sesuai, bukan hanya sesuai, sangat sesuai dengan fakta dan data bahwa manajer berhasil meningkatkan penjualan dari 25.000 menjadi 50.000. Ya, oke.
Nah, ini manfaat pertama variable costing untuk membantu manajer di dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan penilaian kinerja. Ya, jadi yang cocok. Nah, sekarang kita masuk ke yang pemanfaatan yang kedua, yaitu untuk pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan yang akan kita diskusikan di sini adalah keputusan keep or drop. Keputusan untuk tetap mempertahankan atau menghentikan pembuatan sebuah produk. Oke, kita mulai ya. Langsung saja ke data. Misalnya sebuah perusahaan itu membuat 2 produk, meja makan dan meja tamu. Nah, ini model laporan laba rugi semacam ini disebut dengan laporan laba rugi segmentasi. Segmentasi itu asal katanya segmen. Segmen itu adalah bagian. Ya, bagian dari satu satuan yang besar. Nah, kalau di organisasi, segmen itu ya sama dengan unit-unit organisasi. Kalau kita terapkan pada segmen produk, nah berarti jenis-jenis produk yang kita hasilkan. Ya, jadi segmen itu artinya bagian. Artinya laporan laba rugi ini dirinci per jenis produk. Ada meja tamu dan meja makan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan judulnya, ini disusun dengan konsep full costing. Nah, kalau full costing kan tidak ada rincian variabel tetap gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa laba yang diperoleh oleh meja makan 200 juta. Meja tamu 300 juta minus. Sehingga secara total laba bersih perusahaan itu minus 100 juta. Nah, kalau laporan ini disampaikan ke manajer, tentu saja manajer itu merasa bahwa ini sesuatu yang kalau digunakan untuk menilai kinerjanya nanti akan dinilai jelek gitu ya. Nah, lalu bagaimana keputusan yang akan dibuat? Nah, keputusan yang dibuat itu kalau melihat seperti ini yang gampang kan, ya sudah kalau seperti ini meja tamu dihapus saja. Jadi kolom yang meja tamu ini dihapus, ya yang ini dihapus. Dengan harapan kalau meja tamu tidak ada, yang tersisa tinggal meja makan. Ada laba bersih 200 juta gitu ya. Nah, ini merupakan tindakan yang normal. Karena memang informasinya hanya seperti ini. Ya udah kalau begitu meja tamu dihapus saja. Kalau meja tamu hilang, jumlah juga hilang, yang tersisa tinggal meja makan ada laba bersih 200 juta. Nah, sekarang coba kita lihat. Ya. Ini yang baru saja saya sampaikan, nanti bisa saudara baca-baca lagi. Ya. Jadi dengan hilangnya meja tamu, maka diharapkan meja makan itu menghasilkan laba 200 juta. Tahun berikutnya, setelah meja tamu dihapus, apa yang terjadi? Nah, Anda bisa melihat di sini. Ternyata labanya tidak naik. Tadi kan minus 100. Harapannya kan plus 200. Itu tidak terjadi. Bahkan labanya minusnya tambah banyak itu. Dari minus 100 menjadi minus 650. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah keputusan untuk menghentikan atau mendrop meja tamu ini keputusan yang keliru. Karena faktanya jika meja tamu di drop, di stop, dihentikan, kerugiannya tambah banyak. Jadi keputusannya bagaimana? Keliru. Keputusan keliru disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh informasi yang digunakan juga
menyesatkan atau misleading. Seperti apa sih informasi yang menyesatkan? Ya seperti ini. Informasi tentang perhitungan laba yang disajikan dengan konsep full costing. Ini informasi yang menyesatkan. Ya. Artinya apa? Artinya informasi yang disajikan dengan konsep full costing itu tidak cocok digunakan untuk dasar pembuatan keputusan. Menyesatkan sehingga keputusannya keliru. Ya, seperti ini. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan, nanti bisa dibaca-baca lagi. Yang saya tulis dengan yang saya sampaikan tadi kurang lebih sama ya. Kata-katanya mungkin tidak sama persis, tapi maknanya sama. Nah, lalu solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan konsep variable costing di dalam menyusun laporan laba rugi segmentasi. Karena dalam laporan laba rugi segmentasi variable costing ini informasi disajikan secara lebih rinci, lebih lengkap, ya, terutama tentang biaya. Nah ini, sebelum saya menjelaskan pemanfaatannya, saya akan jelaskan dulu dari si isi. Ini juga sama ya, laporan laba rugi segmentasi. Disebut segmentasi karena dirinci per jenis produk. Kemudian dari si isi sekarang. Ya, dari si isi penjualan saya kira sama dengan yang di depan tadi. Kemudian baru biaya-biaya dirinci ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Ya. Sama. Kemudian Anda lihat di sini. Biaya tetap ini juga masih dirinci lagi. Ada biaya tetap langsung, ada biaya tetap tidak langsung. Ya. Biaya tetap langsung sering juga disebut dengan biaya tetap terhindarkan, sedangkan yang tidak langsung disebut dengan biaya tetap tak terhindarkan. Masih ingat ya, makna terhindarkan, tak terhindarkan itu apa? Kemudian biaya tetap tidak langsung sering juga disebut dengan istilah biaya tetap bersama. Ya. Nah, biaya tetap bersama, biaya tetap tidak langsung, biaya tetap tak terhindarkan itu sifatnya adalah biaya itu dinikmati secara bersama-sama dan tetap dikeluarkan. Apakah kita menghentikan meja tamu atau tidak? Biaya tetap tidak langsung ini tetap harus dikeluarkan. Jadi yang 1 miliar plus 200 juta itu baik kita tetap membuat meja tamu atau menghentikan meja tamu itu tetap harus keluar itu. Nah, maka disebut dengan istilah biaya tak terhindarkan. Ya, tidak bisa dihindari. Tetap harus dikeluarkan. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang sama-sama informasi yang paling bawah kan labanya minus 100 juta. Nah, sekarang kalau laporan laba rugi disajikan semacam ini, maka kemungkinan keputusan yang dibuat itu berbeda. Karena apa? Karena sebelum membuat keputusan untuk menghentikan visa tamu, manajer bisa melakukan analisis terlebih dahulu. Ya. Analisisnya adalah analisis manfaat dan biaya. Nah, kita lihat di sini ya di data. Kalau kita menghentikan meja tamu, manfaatnya apa? Manfaatnya kita tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya atau kita bisa menghindari pengeluaran biaya-biaya sebagai berikut. Ya, ini ada HPP variabel tidak perlu dikeluarkan. Berapa ini? 2 miliar ya.
Biaya administrasi dan penjualan variabel 100 juga tidak perlu dikeluarkan. BOP yang ini ya, BOP tetap langsung ini juga tidak perlu dikeluarkan. Kemudian biaya administrasi dan penjualan tetap langsung atau terhindarkan juga tidak perlu dikeluarkan. Jadi yang tidak perlu dikeluarkan ini adalah 2 miliar tambah 100 tambah 200 tambah 50. 2350 itu manfaatnya. Ya, manfaatnya. Lalu cost-nya atau pengorbanannya adalah kita kehilangan pendapatan penjualan meja tamu senilai 2,9. Manfaatnya 2350, pengorbanannya 2,9. Jadi lebih besar pengorbanannya. Ada selisih 2,9 dikurangi 2350 sama dengan 550 juta. Nah, karena manfaat lebih kecil dari pengorbanan, maka keputusan ini tidak dibuat, meja tamu tidak dihentikan. Karena kalau dihentikan, kerugian kita naik. Naik berapa? Ya selisih angka ini. 2,9 dikurangi 2350, kerugiannya bertambah 550. 550 ditambah 100 sama dengan 650. Ya. Maka tadi di depan kan kita melihat jika meja tamu dihentikan, maka tahun depan ternyata kerugian kita naik menjadi 650 juta. Ya, yang ini tadi. Nah, ini. Ya, tadinya kan 100. Ketika meja tamu dihentikan, tadi kan ada kenaikan rugi 550. Maka laba bersihnya minus 650. Ya. Atau rugi 650. Oke ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, nanti bisa dibaca-baca lagi. Laporan laba rugi dengan variable costing itu seperti apa, kemudian penyajiannya seperti apa, gitu ya. Nah, ini analisisnya. Kalau meja tamu dihentikan, manfaatnya kita bisa menghindari atau menghemat biaya-biaya ini, totalnya 2350. Tapi kita juga harus mengeluarkan pengorbanan, yaitu berupa kehilangan pendapatan penjualan 2,9. Jadi cost-nya lebih besar dibanding benefit. Ya, ada selisih 550. Maka kalau ini dipaksakan, laba tahun 2020 tadinya 100 di 2019, naik ada tambahan rugi sekian ini, ya. Maka ruginya naik dari 100 menjadi 650. Ini ya. Ini penjelasannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan untuk menghentikan meja tamu ditolak. Ya, berdasarkan analisis yang kita buat dengan data yang disajikan dengan konsep variable costing. Dengan kata lain, meja tamu tetap dipertahankan. Meskipun rugi 100 itu lebih baik dibanding rugi 650. Ya. Jadi implikasi keputusan ini, perusahaan tidak menderita kerugian yang lebih besar, tetap 100, tidak 650. Baik, saya kira itu ya untuk variable costing. Saya kira cukup.